Nah, yang ketiga ini namanya reflected glare, yaitu kesilauan disebabkan oleh pantulan cahaya yang terlalu terang yang mengenai mata. Ini berasal dari semua permukaan benda yang mengkilap yang berada pada lapangan penglihatan. Paling simpelnya, kita melihat cermin, ternyata cermin ini memantulkan sinar matahari, jebret kena mata. Nah, itu yang menyebabkan kesilauan ya karena pantulan. Atau mungkin kita berada di pinggir pantai nih, pada siang hari, cahaya matahari itu memantul di air dan kita akan menangkapnya di mata. Akhirnya apa? Kita kesilauan ya. Makanya sering-sering orang kalau di pinggir pantai itu pasti nutup mata atau menggunakan kacamata yang hitam atau kacamata anti sinar matahari. Kayak itu ya contohnya ya. Nah, dari tiga contoh glare tadi itu ada beberapa cara untuk menguranginya ya. Yang pertama ini untuk mengurangi disability glare dan discomfort glare tadi ya. Dapat dikurangi dengan memperkecil luas dari permukaan yang sangat terang yang menyebabkan kesilauan. Lalu membesarkan sudut yang terbentuk antara sumber kesilauan dan garis penglihatan. Lalu meningkatkan brightness dari area yang mengelilingi sumber kesilauan. Itu ya untuk yang disability dan discomfort. Lalu untuk reflected yang terakhir tadi nomor 3 ya untuk yang cahaya pantulan, kita dapat menguranginya dengan mengurangi brightness dan luminancy dari sumber cahayanya. Ya, contohnya kayak tadi, menggunakan kacamata anti sinar UV kayak gitu ya. Atau kacamata hitam lah kita bilangnya, kacamata Ray-Ban kalau bilang sini. Lalu semua permukaan benda yang terdapat dalam lapang penglihatan tidak dibuat mengkilap. Nah, jadi sebenarnya kalau kendaraan-kendaraan seperti mobil dan motor dibuat mengkilap, itu sebenarnya tidak baik ya atau kurang baik. Kenapa? Pada siang hari itu akan mengakibatkan pantulan cahaya yang dapat mengganggu pengendara lainnya. Misalnya kamu nih memoles mobil kamu atau kendaraan motor kamu mengkilap banget ya sampai kayak cermin. Akhirnya apa? Kau bawa pada siang hari, ternyata cahaya dari matahari itu memantul di kendaraan kamu yang mengkilap super gitu ya. Akhirnya apa? Memantul kena mata orang lain, akhirnya apa? Orang lain terjadi kecelakaan. Ini salah satu contohnya ya karena kesilauan. Nah, lalu yang ketiga caranya dengan meningkatkan pencahayaan umum. Nah, oke. Ya, selain itu kita juga ada mengenai yang namanya distribusi pencahayaan. Nah, apa sih distribusi pencahayaan ini? Ada 5 ya. Langsung kita jelaskan ada 5 distribusi pencahayaan. Nah, yang pertama itu pencahayaan langsung atau direct lightning. Nah, itu distribusi 90 sampai 100% dari cahaya diarahkan secara langsung ke tempat kerja atau tempat yang perlu mendapat cahaya ya. Keuntungan cara ini tuh lebih efisien karena banyaknya cahaya yang mencapai permukaan kerja maksimum. Sedangkan kerugiannya adalah sering menimbulkan kesilauan. Misalnya kita kerja nih di meja kerja kita menggunakan meja belajar. Itu salah satu contohnya ya. Direct. Jadi meja belajar itu langsung menyorot ke arah buku tulis atau ke arah tempat kita bekerja kayak gitu ya. Lalu yang kedua itu ada namanya pencahayaan semi langsung atau semi direct lightning, yaitu distribusi cahaya ke bawah atau di bawah 60% sampai 90% ya sebanyak itu ya. Sisanya menerangi serta dipantulkan ke langit-langit atau ke dinding. Ini biasanya digunakan di ruangan-ruangan yang luas ya, lumayan luas ya. Jadi nggak mungkin kita setiap 1 meter atau setiap berapa senti masang lampu. Akhirnya apa kita gunakan lampu yang bisa menyebarkan pencahayaan sehingga bisa menerangi seluruh ruangan gitu ya. Lalu ketiga itu ada namanya pencahayaan difusi umum, yaitu distribusinya sekitar 50% cahaya diarahkan ke tempat kerja dan setengahnya lagi menyinari serta dipantulkan ke langit-langit dan dinding. Jadi kita hanya menggunakan 50% cahaya dan sisanya itu diarahkan ke tempat lain supaya apa? Membagi si kontras cahaya itu supaya apa? Mata kita tidak terfokus ke cahaya 100%. Nah, ini bisa mengurangi kesilauan kita ya. Lalu yang keempat ada namanya pencahayaan semi tidak langsung atau semi indirect lightning, yaitu distribusi sekitar 60 sampai 90% cahaya diarahkan ke langit-langit dan dinding bagian atas dan sisa 10 sampai 40% cahayanya diarahkan ke bawah. Jadi lebih banyak cahaya itu mengarah ke atas ya, ke atap gitu ya. Lalu yang kelima itu pencahayaan tidak langsung atau indirect lightning, yaitu distribusi cahaya ke atas 90-1% dan ke bawah 0-10%. Nah, sedikit aja cahaya yang kita terima ya. Biasanya apa? Contohnya itu lampu tidur. Nah, lampu tidur itu kan tidak diarahkan langsung ke kita, tapi misalnya diarahkan ke dinding atau diarahkan ke atap ke atas ya. Sehingga apa? Kita hanya menerima sedikit cahaya redupnya. Nah, keuntungan cara yang ini yaitu indirect lightning ini, cahaya ini tidak menimbulkan kesilauan
sedangkan kerugiannya mengurangi efisiensi cahaya total yang jatuh pada permukaan kerja. Makanya ini biasanya cocoknya itu untuk lampu tidur aja ya, lampu redup kalau kita bilang ya. Nah, ada jenis-jenis lampu yang kita kenal, yang kita gunakan sehari-hari ya. Yang pertama itu namanya lampu pijar atau incandescent lamp. Apalah. Nah, keuntungan lampu pijar dapat memberikan nuansa hangat karena warna cahaya kuning kemerahan, sehingga lampu ini sangat tepat bila digunakan di tempat rekreasi ya, di tempat-tempat yang rileks ya. Karena lampu-lampu kuning ini memberikan kita tuh rasa nyaman, rasa rileks gitu ya. Nah, kerugiannya tidak nyaman digunakan di ruang kerja. Karena ruang kerja menjadi tidak nyaman atau jadi agak panas ya. Nah, lampu pijar itu pasti menghasilkan panas. Jadi kurang cocok digunakan di dalam ruangan. Apalagi ruangan yang sempit. Tapi wattnya watt lampu pijar ini terlalu besar. Akhirnya apa? Kita kayak di dalam sauna, jadi panas ya. Dan warna cahaya penuhi warna objek yang diamati. Karena warnanya kuning, jadinya warna benda yang kita lihat itu berubah, nggak sesuai gitu ya. Makanya cahaya yang bagus untuk melihat itu cahaya putih. Makanya kalau kamu di mall-mall, di tempat pusat perbelanjaan atau di mana-mana pasti menggunakan cahaya putih supaya apa? Kamu bisa membedakan warna-warna barang yang kamu lihat dengan jelas ya. Lalu kita kenal juga yang kedua itu yang paling sering digunakan itu lampu pelepasan listrik atau lampu TL ya, atau fluorescent lamp atau kita bilang tuh lampu neon, itu yang sering kita bilang ya. Tapi sebenarnya namanya fluorescent lamp. Kenapa di dalam itu menggunakan gas ya? Nah, keuntungan lampu TL itu adalah efisiensinya. Perubahan listrik menjadi cahaya yang dinyalakan dalam lumen atau watt. Nah, lampu ini lebih tinggi daripada lampu pijar. Kurang lebih 3-4 kali dibandingkan dengan lampu pijar. Jadi lebih terang ya, dengan watt yang agak kecil daripada lampu pijar tapi lebih terang gitu. Jadi sebenarnya lampu pijar itu termasuk lampu yang boros listrik tapi kurang terang. Sedangkan lampu neon atau lampu fluorescent ini itu lebih terang meskipun wattnya lebih kecil daripada lampu pijar. Nah, luminensi lampu fluorescent tadi itu umumnya rendah sehingga kesilauan di tempat kerja dapat dikurangi. Nah, selain itu warna yang cerah dari lampu fluorescent tadi menyerupai cahaya matahari sehingga warna objek yang diamati tidak mengalami perubahan atau distorsi warna. Nah, buat kamu yang mungkin masih agak bingung apa sih lampu fluorescent atau lampu TL itu, kamu bisa lihat contohnya di Indomaret atau di Alfamart. Kamu lihat deh, tengok ke atas yang lampu yang panjang-panjang itu ya, yang seperti pedang cahaya. Nah, itu lampu fluorescent ya. Tapi lampu ini juga memiliki kerugian, yaitu menyebabkan kedipan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi kita tuh secara sadar tidak sadar kita itu akan sering berkedip karena lampu ini ya. Nah, kedipan-kedipan yang terlalu sering ini menyebabkan kita tuh pada mata itu dapat iritasi. Lalu kita tuh sakit kepala, kelelahan mata, dan penurunan prestasi kerja. Makanya biasanya kalau kamu jalan-jalan ya, misalnya ke mall atau ke pusat perbelanjaan yang menggunakan lampu TL atau lampu yang tadi ya, lampu fluorescent itu, pasti kamu akan merasa mudah lelah, mengantuk. Padahal kamu baru sampai, baru bangun tidur. Ya tapi kok sudah sampai situ kok mengantuk, lelah, dan rasanya mau cepat-cepat keluar. Itu kenapa? Lampu fluorescent atau lampu TL tadi itu menyebabkan mata kita itu mudah lelah. Itulah kekurangannya. Makanya cahaya ini sebenarnya kurang bagus digunakan untuk bekerja dalam waktu yang lama. Nah, untuk mengatasinya biasanya itu dipasangkan 2 atau lebih lampu di satu tempat kerja. Makanya kalau kamu lihat di Indomaret atau di Alfamart, lampunya itu banyak yang berjejer ya. Nah, itu apa? Supaya mengurangi kelelahan mata kita. Nah, ya, di luar 2 jenis lampu tadi itu ada yang zaman sekarang itu yang terbaru ya, belum banyak dibahas, yaitu namanya lampu LED atau lampu LED orang bilangnya. Itu adalah lampu yang terbaik saat ini meskipun harganya yang paling mahal saat ini ya. Kenapa dikatakan baik? Ternyata lampu ini itu lebih hemat energi lagi daripada si lampu fluorescent tadi. Ya, dengan watt yang lebih kecil lagi ternyata lebih terang. Malah dia lebih terang ya dengan watt yang kecil. Jadi kita mendapatkan hemat energi. Nah, lalu cahaya yang dihasilkan oleh lampu ini itu tidak menyebabkan kita kelelahan mata. Jadi itu seperti melihat pada siang hari seperti biasa. Nah, ini kelebihannya ya, lebih mendekati ke arah cahaya matahari. Jadi kita bisa melihat dengan jelas tanpa membuat mata kita kelelahan. Nah, jadi buat kamu yang merasa sering lelah matanya atau sering mudah tertidur di dalam kamar atau dalam ruangan, kamu coba deh ganti dengan lampu LED namanya ya. Itu akan membuat kamu lebih fresh atau mata kamu tidak mudah lelah ya.
Kenapa bisa menjadi kayak gitu? Karena lampu ini menghasilkan lux yang lebih besar atau pencahayaan yang lebih besar daripada lampu pijar dan lampu fluorescence tadi ya. Sehingga apa? Penerangannya itu cukup dan tidak mengakibatkan mata kamu berkedip-kedip. Nah, mungkin kamu bisa coba sendiri ya. Nah, dalam memberikan sebuah penerangan kita tuh ada dasar perundang-undangannya, ada syaratnya ya. Di tempat kerja mengacu pada peraturan lama yaitu peraturan Menteri Perburuhan nomor 7 tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja. Jadi bisa kamu cari ya. Peraturan Menteri Perburuhan nomor 7 tahun 1964 tentang kesehatan, kebersihan dan penerangan. Jadi kamu bisa lebih jelas di situ melihatnya.